Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rul Supardi, NIM 18 20060094. Di sini saya akan memaparkan materi saya itu tentang konflik dan konsensus. Saya mengambil sumber referensi dari jurnal Win Sunan Ampel dan jurnal Kompasiana. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lain. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Teori konflik ialah sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan ruang lingkup sosiologi dan merupakan teori dalam paradigma fakta sosial. Menurut Simmel berpendapat bahwa kekosongan otoritas atau pengaruh merupakan sifat kepribadian individu yang bisa menyebabkan konflik. Menurut Dahrendorf, kemunculan teori konflik pada awalnya merupakan reaksi atas munculnya teori struktural fungsional yang sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak memungkinkan ada selamanya berada pada titik keteraturan. Hal tersebut terlihat dalam masyarakat manapun yang pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, paksaan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya konflik berlatar belakang dengan perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi masyarakat. Perbedaan yang sering terjadi dalam satunya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, kekayaan, pengetahuan, adat istiadat daerah, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan setiap individu tersebut yang menjadikan situasi yang wajar dalam masyarakat. Karena tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti yang dikatakan Ralph Dahrendorf bahwa proses konflik sosial merupakan kunci bagi struktur sosial. Kita pindah ke macam-macam konflik. Yang pertama, konflik individu atau kelompok. Konflik ini berdasarkan pelakunya, perorangan atau kelompok. Yang kedua, konflik horizontal atau vertikal. Konflik ini berdasarkan status pihak-pihak yang terlibat, sejajar atau bertingkat. Konflik horizontal bisa antar etnis, antar agama, antar aliran, dan lain sebagainya. Sedangkan konflik vertikal antara buruh dengan majikan, pemberontakan atau gerakan separatis atau makar terhadap kekuasaan negara. Yang ketiga, konflik laten. Konflik ini bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Yang keempat, konflik terbuka. Konflik ini sangat berakar dalam dan sangat nyata dan akan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Yang kelima, konflik di permukaan. Konflik ini memiliki akar yang dangkal atau tidak memiliki akar, muncul hanya karena kesalahpahaman yang mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. Selanjutnya kita pindah pada penyebab konflik. Penyebab konflik menurut Dahrendorf adalah kepemilikan wewenang atau otoritas dalam kelompok yang beragam. Jadi konflik bukan hanya materi atau ekonomi saja. Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan masyarakat, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan.
Nah, selanjutnya kita pindah pada dinamika konflik. Menurut Dahrendorf akan muncul karena adanya suatu isu tertentu yang belum terbukti benar serta memunculkan antar kelompok untuk berkonflik. Selanjutnya kita pindah pada akibat konflik. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Nah, yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci dan saling curiga. Yang keempat, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Yang kelima, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keenam, para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik. Yang ketujuh, konflik bagi pihak. Nah, selanjutnya kita pindah pada pengertian konsensus. Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak tidak mempunyai implikasi terhadap konsensus politik praktis akan tetapi tindak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah dilakukan dalam memengaruhi konsensus politik. Nah, kita pindah pada teori konsensus. Teori konsensus berpendapat bahwa aturan kebudayaan suatu masyarakat atau struktur menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindak-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain. Nah, menurut teori sosiologi, sosialisasi menjadi norma dan nilai menghasilkan kesepakatan atau konsensus. Nah, lalu kemudian Emil Durkheim berpendapat bahwa membangun sebuah kesimpulan bahwa eksistensi masyarakat tergantung pada konsensus moral. Ide bahwa konsensus moral adalah kondisi yang diperlukan bagi mewujudkan keteraturan sosial dalam salah satu postulat teori sosial fungsional. Selanjutnya kita pindah pada konsensus dan konflik. Konsensus dan konflik adalah tema teori yang penting dalam antropologi dan sosiologi. Kedua konsep ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ini, mencakup lapangan kajian mikro maupun makro. Isu konsensus konflik melanda dunia sosiologi dan antropologi karena semakin banyak ahli teori berminat mengkaji perubahan masyarakat dan kebudayaan. Konsensus dan konflik merupakan dua gejala yang tidak bisa dipisahkan dan saling melekat. Kedua gejala ini harus diintegrasikan untuk menganalisis masyarakat Indonesia yang majemuk. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dua ciri. Secara horizontal, adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan ras, agama, suku, dan adat. Nah, secara vertikal, adanya perbedaan yang sangat tajam antara lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, itulah tadi hasil dari pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.